Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika, materi pengolahan data. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah KD 3.11. Menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. KD 4.11 mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan data diri dan lingkungannya dalam bentuk tabel. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dalam bentuk tabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. Pengolahan data. Anak-anak, pernahkah kalian mengikuti pemilihan ketua kelas? Ataupun menyaksikan orang tuamu mengikuti pemilihan ketua RT atau RW? Dari kegiatan pemungutan suara akan diperoleh data dan informasi penting. Perhatikan gambar berikut. Gambar dokter kecil mengukur tinggi dan berat badan siswa sekelas. Gambar yang kedua, menghitung pertumbuhan penduduk. Gambar yang ketiga, pengelompokan jenis kegemaran. Gambar yang keempat adalah kegiatan wawancara. Kegiatan pada gambar-gambar ini merupakan kegiatan pengumpulan data anak-anak. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Data dapat diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi data yang sebenarnya. Tujuan kegiatan pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan dapat menjadi dasar atau acuan untuk melakukan suatu tindakan selanjutnya. Penyajian data. Yang pertama, data yang sudah diperoleh dapat kita sajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Yang kedua, tujuan penyajian data. Tujuan yang pertama, memberi gambaran atau informasi sesuai kebutuhan. Tujuan yang kedua, data lebih mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan mengambil keputusan dan kesimpulan lebih cepat, tepat, dan akurat. Perhatikan penyajian data ekstrakurikuler berikut ini. Gambar yang kedua, penyajian data dalam diagram lingkaran. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel. Gambar ketiga. Gambar ini menunjukkan
penyajian data atau informasi. Yang pertama dalam diagram batang, yang kedua dalam diagram lingkaran, dan yang ketiga dalam bentuk tabel. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Data acak yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data dapat kita susun dan kita sajikan dalam bentuk tabel yang nantinya dapat mempermudah membaca dan menafsirkan data tersebut. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel. Diingat baik-baik ya anak-anak. Langkah pertama, hitunglah banyak keseluruhan data dengan cermat dan mulai dari bilangan yang paling kecil hingga bilangan yang paling besar secara berurutan. Yang kedua, tuliskan data yang telah dikelompokkan tersebut ke dalam bentuk tabel. Contoh tabel adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita buat judulnya terlebih dahulu anak-anak. Di atas tengah ini kita beri judul. Semisal tabel berat badan peserta didik kelas 4B. Ini adalah judulnya. Setelah itu, kita buat tabelnya anak-anak. Kita buat tabelnya. Tabel di sini berat badan dalam kilogram. Di sini banyaknya siswa. Bagian ini kita isi dengan data disajikan secara urut dari bilangan yang terkecil hingga bilangan yang terbesar. Semisal, yang berat badannya 33 kg ada 5 siswa. Kita tulis di sini. Berat badannya 34 kg ada 6 siswa. Kita tulis di sini. Berat badannya 35 kg ada 9 siswa. Yang berat badannya 36 kg ada 5 siswa. Nah, setelah itu yang terakhir adalah bagian jumlah semua data. Kita jumlahkan 5 tambah 6, 11, 11 tambah 9, 20, 20 ditambah 5, 25. Jadi jumlah data keseluruhan ada 25 anak. Contoh pembahasan soal. Disajikan data nilai ulangan IPA 15 anak atau 15 siswa adalah sebagai berikut. 7, 6, 10, 8, 9, 8, 6, 8, 6, 10, 6, 9, 7, 7, 6. Pertanyaan yang A. Sajikan dalam tabel data nilai ulangan IPA di atas. Yang B. Hitunglah banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut dari nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Nah, kita akan mencoba menjawab anak-anak. Kita lihat dulu. Di sini yang mendapat nilai 5 ada berapa? Kita hitung yang mendapat nilai 5. Oh, ternyata ada 1. Nah, yang mendapat nilai 5 ada 1. Artinya banyak siswa yang mendapat nilai 5 adalah 1 orang. Sekarang setelah 5 nilai terkecil dari data tersebut kita ke angka 6. Nilai 6 ada 1, 2, 3, 4. Ternyata yang mendapatkan nilai 6 ada 4 anak. Setelah itu nilai 7. 1, 2, 3. Yang mendapatkan nilai 7 ada 3 orang anak. Yang mendapatkan nilai 8 sekarang 1, 2,
2, 3. Yang mendapatkan nilai 8 ada 3 anak. Yang mendapatkan nilai 9, 1, 2. Ada 2 anak. Yang mendapatkan nilai 10 ada 1, 2. Ada 2 orang anak. Nah, setelah itu, berdasarkan data itu kita masukkan ke dalam tabel, anak-anak. Kita tulis dulu judulnya, tabel nilai ulangan IPA. Nah, kita buat seperti ini. Di sebelah kiri itu nilainya, sebelah kanan banyak siswa. Nilainya kita urutkan dari yang terkecil, anak-anak. Berapa yang paling kecil tadi? 5. Urutkan dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mendapatkan nilai 5, tadi ada berapa anak? 1 anak. Kita tulis di sini. Yang mendapatkan nilai 6, ada 4 anak. Kita tulis di sini. Yang mendapatkan nilai 7, ada 3 anak. Kita tulis di sini. Yang mendapatkan nilai 8, ada 3 anak. Kita tulis di sini. Yang mendapatkan nilai 9, ada 2 anak. Yang mendapatkan nilai 10, ada 2 anak. Nah, setelah itu kita jumlah. Berapa banyak anak seluruhnya? Ada 15 anak. Nah, di sini dapat kita lihat nilai terendahnya adalah 5. Anak-anak. Sekarang Bu Tina tanya, berapa nilai tertingginya anak-anak? Ya, nilai tertingginya adalah 10. Ya. Nilai yang paling banyak diperoleh. Nah, di sini yang paling banyak diperoleh adalah nilai 6. Karena nilai 6 ada 4 orang siswa. Nilai tertingginya tadi ya sudah ya anak-anak, nilai tertingginya adalah 10. Sekarang kita akan belajar membaca dan menaksirkan data. Data memuat beberapa informasi. Informasi yang diperoleh antara lain banyak data yang diperoleh, data paling banyak, data paling sedikit, data terendah, data tertinggi, selisih, ataupun jumlah data. Perhatikan tabel berikut ini. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis dalam tabel tersebut. Sedangkan menafsirkan data dalam bentuk tabel berarti mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Sekarang kita akan mencoba berlatih membaca dan menaksirkan data. Perhatikan tabel berikut ini. Contoh membaca data berdasarkan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 7 ada 4 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 ada berapa anak-anak? 7 siswa, bagus. Yang mendapatkan nilai 9 ada berapa anak-anak? 4 siswa. Sedangkan yang mendapat nilai 10 ada 2 siswa. Nah, ini merupakan contoh membaca data. Sekarang kita akan mencoba menafsirkan data berdasarkan tabel berikut. Anak-anak amati. Nilai terendahnya berapa anak-anak di sini? Nilai terendahnya adalah 6. Ya.
Nilai terendah yang diperoleh oleh siswa adalah 6. Sekarang, nilai tertingginya. Nilai tertingginya adalah 10. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai berapa yang paling sedikit diperoleh? Di sini yang paling sedikit diperoleh adalah 2. Berarti nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 10. Yaitu sebanyak 2 siswa. Kalau Bu Tina bertanya, nilai yang paling banyak diperoleh siswa, nilai berapa anak-anak di sini yang paling banyak? Di sini yang paling banyak adalah nilai 8 karena yang memperoleh ada 7 siswa. Nah, berikutnya kita cari selisih. Selisih banyak siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Yang memperoleh nilai tertinggi di sini ada 2 anak. Sedangkan yang memperoleh nilai terendah ada 3 anak. Nah, selisih itu berarti dikurangi anak-anak. Yang besar dikurangi yang kecil. Di sini 3 kurangi 2. Hasilnya adalah 1. Begitu anak-anak cara membaca dan menafsirkan data. Tentunya anak-anak semakin paham, bukan? Setelah ini, nanti anak-anak silahkan berlatih. Ada 2 buah soal. Anak-anak bisa juga membuka dari buku e-book latihan 1. Yang pertama, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Di sini ada data berat badan 15 bayi. Anak-anak sajikan dalam bentuk tabel. Jangan lupa beri judul, ya, datanya serta jumlah datanya. Yang kedua, di sini disajikan data berdasarkan kegemaran siswa kelas 4. Yang gemar melukis ada 12, yang gemar menari ada 2, yang gemar menyanyi ada 4, yang gemar berkebun ada 5, dan gemar membaca ada 20. Dari data yang disajikan ini, anak-anak silakan menjawab 5 pertanyaan yang Bu Tina berikan. Begitu anak-anak, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada pelajaran